Pria ini dibawa oleh truk pengangkut sampah lalu dibuang ke TPA. Begini kisahnya. John Jack Wheeler ketiga, berusia 66 tahun, pernah bekerja untuk presiden, menjabat sebagai asisten khusus sekretaris Angkatan Udara, bertugas di kantor sekretaris pertahanan, dan memimpin pembuatan monumen veteran Vietnam. Ia adalah sosok terkenal di Washington yang mana merupakan pusat pemerintahan Amerika Serikat. Pada hari Sabtu 25 Desember 2010, Jack Wheeler dan istrinya, Catherine Clyce, menghabiskan Natal bersama keluarga di apartemen mereka di Harlem, New York. 3 hari kemudian, John naik kereta ke Washington DC, tempat ia bekerja di perusahaan kontraktor pertahanan, Mitre Card. Ia mengirim email dari ponselnya sepanjang hari itu. Pada tengah malam di hari yang sama, sekitar pukul 23.30, seorang tetangga yang tinggal di sebelah rumah John di Newcastle, Delaware, mendengar suara aneh di luar rumah mereka, dan dia juga melihat siluet seorang pria di dekat rumah yang sedang dibangun di seberang jalan. Tak lama kemudian, ia melihat asap mengepul dari properti tersebut. Pemadam kebakaran dan polisi pun segera dipanggil ke lokasi, tetapi sesampainya di sana, mereka hanya menemukan sedikit kerusakan. Seseorang tampaknya telah melemparkan bom asap ke rumah itu. Satu-satunya bukti yang mereka temukan di TKP adalah sebuah ponsel. Ponsel yang setelah diselidiki ternyata milik John Wheeler. Apakah dia siluet pria yang dilihat tetangganya malam itu? Keesokan paginya, tanggal 29 Desember, John mengirim email ke Mitre Corp yang berisi laporan kalau rumahnya telah dibobol dan ponsel, lencana, serta tas kerjanya raib akibat pembobolan itu. Pada pukul 18.00 di hari yang sama, ia masuk ke sebuah apotek, hanya beberapa blok dari rumahnya di Newcastle, dan meminta tolong apoteker yang bertugas untuk mengantarnya ke Wilmington. Apoteker itu kemudian menawarkan bantuan untuk memanggilkan taksi, tetapi John menolak. 40 menit kemudian, John terlihat oleh beberapa saksi di sebuah tempat parkir mobil di Wilmington. Ia dalam kondisi linglung dan memberitahu petugas parkir bahwa tas kerjanya dicuri dan ia tidak dapat menemukan mobilnya. Keesokan harinya, tanggal 30 Desember, tetangga John di Newcastle, Robert Neal, melihat jendela rumah John terbuka. Ia kemudian mengecek rumah itu dan menemukan kursi-kursi dalam posisi terbalik, piring-piring pecah di dapur, dan pot tanaman terguling, yang semuanya menunjukkan perampokan telah terjadi di rumah itu. Ia pun mencoba menelpon John dan Catherine, serta meninggalkan pesan suara untuk keduanya, tetapi tidak mendapat tanggapan. Di sisi lain, Catherine dan putri-putrinya telah mencoba menghubungi ponsel John, tetapi tidak ada jawaban. Ia sudah tidak memberi kabar keluarganya selama 2 hari. Kembali ke John, pada sore hari di hari yang sama, John tiba di gedung perkantoran Nemours di Wilmington. Ia meminta untuk bertemu dengan seorang mitra di firma hukum, tetapi anehnya, dia meninggalkan gedung tersebut sebelum pertemuan itu sempat dilaksanakan. Malamnya, kamera di basement gedung Nemours merekam John keluar dan berjalan ke arah timur menuju Rodney Square, memasuki jalanan yang terkenal tidak aman di daerah itu. Sayangnya, rekaman ini sekaligus terakhir kalinya John terlihat dalam keadaan hidup. Keesokan paginya, polisi dipanggil untuk menyelidiki mayat yang baru saja ditemukan di tempat pembuangan akhir Cherry Island di Wilmington. Polisi mengidentifikasi mayat itu sebagai John Wheeler. Penyelidik menentukan bahwa mayat itu berasal dari truk yang melakukan pengambilan sampah di Newark, Delaware yang jaraknya cukup jauh dari Wilmington. Namun, penyelidikan gagal menemukan saksi kredibel atau petunjuk tentang identitas pembunuh John Wheeler. Hal ini membuat ada beberapa teori yang dimiliki orang terkait nasib sebenarnya dari John Wheeler. Beberapa orang percaya John dirampok dan dipukuli sampai mati. Tetapi anehnya, jam tangan mahal, cincin, dan sejumlah uang tunai milik John masih ditemukan di tubuhnya. Beberapa orang lain percaya John memiliki penyakit mental yang mungkin kambuh dan membuatnya terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Terakhir, ada yang percaya mungkin kematian John terkait dengan pekerjaannya untuk pemerintah. Bagaimana menurutmu? Apakah pemerintah Amerika dalang di balik kasus ini? Atau ini hanya kasus biasa saja?